Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam konteks peringatan Santo Antonius Abbas hari ini, seorang rahib dari Mesir, juga dalam konteks apa yang telah kita dengar dalam Injil, yang sebenarnya kalau mengacu pada perayaan peringatan wajib hari ini, Injil yang dipakai bukan yang ini, tapi ini Injil bacaan harian. Tapi kalau terkait dengan Santo Antonius Abbas, Injilnya itu tentang seorang yang bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus dilakukan supaya masuk dalam kerajaan Allah? Jawab Yesus, menjual segala harta milik, sesuatu yang berat untuk seorang kaya yang bertanya hal itu kepada Yesus. Tapi coba saya akan mengajak kita untuk memaknai gaya hidup Santo Antonius dalam konteks bacaan Injil yang telah kita dengar, juga bacaan pertama yang telah kita dengar, dan referen Mazmur. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Hal yang perlu kita tanyakan adalah, janji Tuhan itu apa? Konsep tentang janji Tuhan sangat mempengaruhi juga pemahaman kita tentang keadilan menurut Tuhan itu apa. Karena dalam kenyataan sering terjadi ketika misalnya kita menemukan kenyataan ada yang kaya dan ada yang miskin. Pertanyaannya, apakah Tuhan dalam hal ini tidak adil sehingga membiarkan ada yang kaya dan ada yang miskin? Orang miskin seringkali melihat bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya ketika ia melihat yang lain itu kaya. Namun apakah benar Tuhan tidak adil dalam hal ini? Saya rasa Tuhan bukan tidak adil. Seperti kata bacaan pertama, Tuhan itu bukan tidak adil. Jadi saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Karena keadilan dalam konteks Allah itu, apa yang Anda lakukan, itulah yang Anda dapat. Ketika orang itu menjadi kaya karena dia bekerja keras, wajar untuk dia kaya. Ketika ada yang miskin tapi karena malas, ya wajar untuk dia miskin. Tentu tidak ada hubungannya dengan keadilan Allah.
Karena lagi-lagi di hadapan Allah, konsep tentang hidup itu bukan soal kamu kaya atau miskin, tapi kamu selamat dan bahagia atau tidak. Maka janji Tuhan untuk umatnya bukan soal nanti kamu kaya atau miskin, tapi kamu akan terberkati, kamu akan selamat, kamu akan bahagia. Seperti kepada Abraham, dia tidak berjanji tentang kekayaan, dia berjanji tentang engkau akan menjadi terberkati. Dan itulah kekayaan terbesar, diberkati Tuhan. Tapi siapa yang memandang berkat Tuhan itu sebagai kekayaan? Nah, ini yang jadi soal. Siapa yang memandang berkat Tuhan itu sebagai kekayaan? Bapak Ibu ikut misa, Romo kasih berkat, itu kan gratis, tidak dibayar. Sehingga untuk mendapat berkat tidak butuh kekayaan. Dan apakah semua kekayaan itu adalah berkat? Saya rasa belum tentu. Karena tidak semua kekayaan membuat orang bahagia. Padahal berkat itu adalah kebahagiaan. Semalam waktu usai misa dengan keluarga besar Manggarai Jembrana, kita ngobrolnya sampai jam 2 dengan Romo Liber mereka, dengan Pak Tobi, Pak Frans, Pak Darius dan Pak Tony. Apa yang kita ceritakan tentang orang-orang kaya, bertolak dari kenyataan bagaimana mereka di Singaraja waktu itu dengan begitu gampang mendapat sumbangan 25M dari satu orang kaya untuk membangun gereja. Lalu bicaralah tentang kekayaan, bagaimana hidup orang kaya yang terlalu mudah untuk mendapatkan apa saja. Dan memang orang kaya sangat mudah untuk mendapatkan apa saja di dunia. Tapi juga ada cerita tentang susahnya orang kaya mengatur kekayaan, dan ternyata juga walaupun orang kaya raya sekalipun tetap ada persoalan ketika membagi warisan. Lalu saya berkomentar begini, orang kaya itu bisa beli apa saja, tapi hanya ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh orang kaya. Lalu mereka bilang, apa itu? Kebahagiaan. Saya menjawab, kebahagiaan. Lalu Romo Liber menyambung, benar, seperti Hotman Paris. Dia pernah tweet di Twitternya atau di medsos dengan mengatakan bahwa saya itu sudah punya apapun di dunia ini, tetapi ada satu hal yang belum saya dapatkan, yaitu kebahagiaan. Bapak Ibu, bahagia itu tentang suasana hati. Dan suasana hati yang bahagia tidak bisa diganti dan dibeli dengan kekayaan. Itulah yang memotivasi Santo Antonius Abbas yang kita peringati pada hari ini untuk menanggalkan dan membagi kekayaan orang tuanya kepada mereka yang kekurangan, dan dia memilih untuk hidup bertapa di padang gurun. Mengapa dia rela membagi kekayaannya dan melepaskan semuanya itu untuk bertapa? Karena bagi dia kekayaan terbesar dalam hidup adalah kebahagiaan. Namun faktanya tidak ada orang yang bahagia karena dia kaya. Yang ada, jadi orang kaya itu ribet. Karena apa? Ya menurut kita yang tidak kaya ya. Karena kalau kita melihat hidup orang kaya, tidak pernah tenang. Karena bagaimana menjaga kekayaannya itu tidak musnah. Untuk berjuang mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan itu susah. Dan untuk mempertahankan yang begitu banyak, aset yang begitu banyak, kan mereka tidak bisa tidur juga. Pikir yang di sana aman atau tidak, yang di situ aman atau tidak. Belum lagi nanti kalau mereka menjadi orang kaya, misalnya punya istri lebih dari satu dan ada banyak anak, kan repot juga bagi warisan itu. Nanti punya anak siapa yang ini dan yang itu? Tidak semua sih. Tapi kalau mau jujur, kita akui bahwa kaya itu baik. Tapi apakah bahagia? Ya, Hotman Paris sudah mengakui. Dan banyak orang-orang yang mengakui bahwa ketika mereka sudah punya apa saja kekayaan duniawi, ada satu hal yang mereka tetap cari, yaitu kebahagiaan. Nah, di mana kita menemukan kebahagiaan? Itulah kenapa Santo Antonius Abbas
meninggalkan kekayaan dan pergi ke padang gurun untuk bertapa karena dia mau mencari Tuhan untuk bahagia. Dan akhirnya dia menemukan Yesus sebagai sumber kebahagiaan, dan dia betul-betul memaknai pesan Yesus kepada satu orang kaya yang dalam kitab suci itu dilukiskan. Orang kaya itu datang bertanya kepada Yesus dan dia bilang, "Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bilang, "Ikut semua apa yang sudah dicatat dalam hukum Taurat." Dia bilang, "Saya sudah buat semua, 10 perintah Allah itu saya sudah buat semua." Lalu Yesus bilang apa? "Masih ada satu yang kurang." "Apa itu?" "Dan kalau kau berani melakukan ini, engkau layak untuk kerajaan Allah." "Apa itu?" "Jual segala harta milikmu, lalu kau ikut aku." Berat untuk dia. Akhirnya dia kembali, dia kecewa karena mendapat jawaban itu. Yesus pernah bilang, "Di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada." Nah, inilah kenapa orang kaya susah bahagia. Karena hatinya ada dalam hartanya. Ketika hatinya sudah terpaut pada hartanya, apakah ada ruang di hati untuk Tuhan? Padahal kalau mau bahagia, harus ada Tuhan di hati. Karena sumber kebahagiaan sejati adalah Tuhan. Yesus berkhotbah tentang sabda bahagia. Kenapa? Itu yang paling utama dalam hidup, kebahagiaan. Dan itu yang susah kita dapatkan dalam hidup, kebahagiaan. Dan orang-orang yang berpengetahuan selalu mendefinisikan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dikejar. Tapi kebahagiaan adalah ketika kita bersyukur dengan apa yang sudah ada. Itu yang membuat kita bahagia. Nah, kenapa orang kaya susah bahagia? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Ini kan soal perasaan. Rasa yang tidak pernah cukup akan membuat kita tidak bahagia. Maunya pingin terus, pingin terus, pingin terus. Tapi kalau rasa yang cukup itu ada, kita tidak ada naluri untuk mengejar, tapi kita syukurin apa yang ada. Itu yang membuat kita bahagia. Maka kebahagiaan adalah menjalani hidup apa adanya. Apa yang ada di depan mata kita, nikmati itu dengan rasa syukur. Bapak Ibu, kalau perhatikan orang-orang judi itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Saya pernah mengamati di Manggarai orang-orang yang main kartu sepanjang beberapa malam. Kalau sudah uangnya sudah setumpuk begini di mukanya, belum cukup, main terus, tidak pernah merasa cukup. Sampai akhirnya habis lagi itu uang. Dan mereka punya uang itu hanya bergulir dari orang ke orang. Kalau malam ini satu yang menang, besok satu yang menang, dan uangnya berputar. Tapi yang mereka tidak sadar adalah darahnya habis karena melek. Tidak bisa kerja yang lain. Pulang ke rumah tenaganya habis, tidak bisa layani istri lagi. Yang ada selalu bertengkar. Nah, kalau bicara begini, kapan bahagianya? Jadi Santo Antonius Abbas mencari kebahagiaan pada Tuhan walaupun ia sudah kaya raya. Karena ia mungkin melihat pengalaman bahwa orang tuanya kaya raya tapi tidak bahagia. Lebih baik kita hidup apa adanya tapi enjoy daripada kita hidup dengan ada apanya tapi tidak pernah bahagia. Dalam ajaran gereja Katolik, orang menikah untuk bahagia itu nomor 1. Tapi seringkali orang memakai standar pernikahan itu dengan kekayaan, makanya susah bahagia. Padahal bahagia itu soal perasaan, rasa diperhatikan dan dicintai. Orang sudah bahagia. Mungkin kita masih ingat cerita ketika dulu saya bercerita tentang Steve Jobs, penemu dan pencipta Apple. Siapa yang tidak percaya dengan kepintaran Steve Jobs? Tapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan dan mencintai istri dan anaknya. Sampai dia menemukan untuk menciptakan iPod itu, karena tidak enak lihat anaknya kemana-mana pikul Walkman. Walkman waktu itu kan tape kecil, agak ribet. Maka dia berpikir sedemikian supaya cari yang praktis, dan dia menemukan iPod dengan selempeng segini, bisa dibawa kemana-mana, tapi berisi beribu-ribu lagu. Anaknya gembira, tapi tidak bahagia. Dan akhirnya
istrinya meninggal karena bunuh diri. Karena apa? Tidak ada perhatian dari Steve Jobs. Dia sibuk dengan pembuatan Apple, produk Apple. Nah, di sini kita melihat bahwa kebahagiaan itu bukan soal kau punya ada apa, tapi adakah perhatian dan cinta? Itulah kebahagiaan. Dan Tuhan selalu punya perhatian dan cinta untuk kita. Hal yang sering kita lupakan dan kita abaikan. Makanya kalau mau bahagia, ayo datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, satu hal lain lagi yang perlu untuk kita sadari agar kita bahagia, yaitu kita ingat dengan janji Tuhan. Tuhan itu berjanji untuk kita bahagia, yang dalam bahasa teologinya itu keselamatan. Tuhan itu mau menjadikan kita sebagai orang terberkati, dan orang terberkati pasti selamat, dan orang yang selamat pasti juga bahagia. Dan kebahagiaan Tuhan itu apa? Bukan hanya di dunia ini. Kita mati, doanya apa? Mohon kebahagiaan kekal bagi jiwa si ini. Dan Tuhan menjamin itu. Jamin kebahagiaan kita, tidak hanya di dunia, tapi ketika kita mati. Tapi kekayaan, apakah menjamin kematian kita? Tidak, Bapak Ibu. Kita boleh kaya raya seperti apapun, kita mati orang yang pikul, bukan uang, bukan kekayaan. Dan kekayaan itu benda mati. Kita mati, mereka tidak mendoakan kita. Tapi anak-anak pasti fokus pada kekayaan, merebut warisan, lupa mendoakan orang tua. Itu pasti. Maka jadikan Tuhan sebagai harta istimewa dalam hati dan hidup. Itu yang membuat bahagia. Itulah yang membuat Antonius Abbas berani meninggalkan segala kekayaan untuk bersatu dengan Yesus. Dan ia menemukan dalam hidup bahwa hidup itu tidak mungkin tidak dicobai. Seperti khotbah saya beberapa hari lalu, hidup itu perlu dicobai dan mencoba. Karena Yesus pun dicoba dan mencoba. Dan surat kepada orang Ibrani beberapa saat lalu mengatakan bahwa kenapa Yesus dicoba? Supaya ia paham kalau kita dicoba, dia tahu caranya menghadapi. Sehingga kalau kita dicoba dalam hidup, tidak usah takut. Yesus yang akan membantu. Yang paling penting, jaga hati untuk Yesus, jaga kesatuan dengan Yesus, dan itulah yang menjadi iman dari Santo Antonius Abbas. Dia bilang, saya akan selalu digodai iblis, tapi saya akan selalu memakai Kristus sebagai kekuatan. Karena Kristus itu sudah sukses mengalahkan godaan iblis, maka bersama Kristus pun aku bisa mengalahkan godaan-godaan iblis di dunia. Ia kemudian menjadi seorang rahib yang didatangi oleh banyak orang. Dan hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Antonius Abbas bukan karena dia kaya raya, tapi karena dia seorang rahib. Dia tidak mungkin dikenang menjadi orang hebat kalau tetap menjadi anak orang kaya. Tapi karena spiritualitasnya itulah ia menjadi lebih kaya dari kekayaan yang sebenarnya. Bapak Ibu, Injil bercerita tentang orang-orang yang mempersoalkan murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Mereka mempersoalkan itu karena hukum. Tapi Yesus membiarkan mereka karena apa? Biarkan mereka bahagia daripada mereka lapar, kan? Bagaimana mungkin hari Sabat orang lapar, tapi karena aturannya tidak boleh memetik gandum, apakah biarkan orang mati kelaparan? Dan faktanya, orang dalam keadaan lapar pasti susah bahagia, kan? Kita kalau malam-malam kelaparan, bunyi lagi perut, pasti tidak tenang. Dan orang kelaparan tidak akan bahagia. Dan Yesus memperhatikan itu. Kebahagiaan orang lebih besar dari aturan. Bahwa mungkin dalam pandangan aturan mereka melanggar hari Sabat, nggak apa-apa, itu kan aturan. Tapi yang paling penting untuk Yesus adalah mereka bahagia karena mereka kenyang. Nah, kita dalam hidup juga kadang-kadang lebih mementingkan aturan daripada kebahagiaan orang. Bapak Ibu, kalau mau jujur, Bapak Ibu bisa meninggalkan istri yang sedang sakit kalau bos panggil untuk kerja, kan? Kalau pasangan sakit, mana yang lebih besar yang dia butuhkan? Pasti sentuhan dan kehadiran Anda ada di sampingnya. Itu jauh lebih menguatkan. Tapi kadang-kadang karena demi panggilan bos, Anda lepas pasangan Anda yang sedang sakit demi gaji. Apakah ketika Anda pulang bawa uang, orang sakit langsung bahagia? Tidak. Dia tidak butuh itu saat dia sakit. Dia butuh perhatian dan cinta serta kehadiran.
Dan orang yang selalu setia mendampingi kita dalam kondisi apapun itu siapa? Tuhan. Anda boleh ditinggalkan oleh pasangan Anda, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan Anda. Makanya jangan sampai melepaskan Tuhan dari hidup, dan jangan sampai mencampakkan Tuhan dari hati. Jadikanlah Tuhan sebagai harta kekayaan utama dalam hidup, karena ketika Tuhan dijadikan harta, hati kita akan selalu terpaut dan terpikat pada Tuhan. Orang yang ada Tuhan di hatinya akan lebih mudah bahagia daripada orang yang ada harta di hatinya. Semoga Tuhan memberkati.